adik-adik. Shalom. Tadi katanya bareng. Shalom adik-adik. Shalom. Hai semuanya adik-adik yang ada di rumah. Ya di rumah kan? Iya Pasti di dong. rumah. Kita di mana Kak? Kita yang ada di gereja. Oke. Ada di gereja. Oke. Pasti sudah kangen ya adik-adik yang sudah lama nggak kita Apa? ibadah apa? bersama. Tetapi di rumah secara Online. Oke. Tapi tetap ada sukacita kan di adik-adik semua yang ada di rumah? Ada dong, pasti. Iya, harus tetap sukacita kan Kak? Pasti dong, harus. Agar lebih asik kita angkat satu lagu pujian. Apa judulnya Kak Oni? Segala puji hormat. Segala puji hormat. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bersyukur untuk pada Tuhan ya. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang kadang terungkup segenap hidupku bagimu. Segala puji hormat. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang kadang terungkup segenap hidupku bagimu. Cintamu yang tiada terungkup segenap hidupku bagimu. Kita bersatu dalam doa. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sangat bersyukur Engkau telah membantu kami dalam tidur kami, bahkan kami diperbolehkan anak-anak-Mu untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hidup kami. Biarlah apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau yang memberkati kakak-kakak di sini maupun adik-adik yang di rumah. Engkau yang tolong biar ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan angkat lagu pujian. Firman Tuhan ada di hidupku. Tuhan ada di hidupku, firman Tuhan ada di langkahku, firman Tuhan yang selalu membuatku terhubung setiap waktu. Firman Tuhan ada di hatiku, firman Tuhan untuk segala langkahku, firman Tuhan yang memberi aku kemenangan selalu. Sekarang kita akan pujian firman Tuhan ada di hidupku. Tuhan ada di hidupku, firman Tuhan ada di langkahku, firman Tuhan yang selalu membuatku bertumbuh setiap waktu. Firman Tuhan tetap di hatiku, firman Tuhan yang berkata-kata, firman Tuhan yang berimanku akan sehat selalu. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan akan belajar firman Tuhan. Engkau berkati kami masing-masing yang ada di rumah.
biarlah kami boleh fokus untuk belajar firman Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan yang kami belajar pada pagi hari ini boleh memberkati kami, dan kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Persiapkan hati kalian, persiapkan pikiran kalian untuk fokus belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan melalui video berikut ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ.
Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong Petrus. Bagaimana Tuhan Yesus menolong Petrus dari kesulitannya. Petrus ditangkap, dia dimasukin di penjara, dia dirantai, dia dijaga ketat. Tapi itu tidak bisa menghalangi Tuhan Yesus untuk menolong Petrus. Kita lihat adik-adik, kuasa doa di sini sangat luar biasa. Ketika Petrus masuk dalam penjara, jemaat Tuhan dengan tekun mendoakan Petrus. Ayat yang kelima, mereka berdoa dengan tekun. Akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong Petrus. Dan dalam kesulitan, dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak akan tinggal diam melihat anak-anak dalam kesulitan. Jika kita berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh, tidak ada kebimbangan, maka Tuhan akan menolong kita seperti Tuhan menolong Petrus. Amin. Tugas kita minggu ini seperti video berikut ini. Tugas ini untuk semua kelas. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan tadi. Kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik dan adik-adik boleh menjadi pelaku firman. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami semua boleh dapat melakukan firman Tuhan dan kami boleh belajar dari Petrus bagaimana Roh Kudus bisa menolong Petrus Bapa di surga dalam keadaan sulit. Dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah, kita angkat pujian. Ada kuasa di dalam pujian. Kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena oh oh oh, kata dalamnya. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian, 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 karena Bapa kata dalamnya. Ada kuasa dalam pujian, membebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, dosa iblis dihancurkan, dihancurkan. Ada kuasa dalam pujian, 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 karena Bapa kata dalamnya. Sekarang kita akan pujian ini, katakan ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Bapa kata dalamnya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata alamnya. Ada kuasa dalam pujian, membebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, dosa dihancurkan, dihancurkan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata dalamnya. Karena Allah bertata alamnya. Karena apa yo? Karena Allah bertata dalamnya. Silakan. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir. Sebelum itu untuk mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami, walaupun kami beribadah online Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan terima kasih, biarlah firman Tuhan yang boleh ditabur, itu boleh menjadi rema dalam hidup kami,
dan juga pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan menyertai kami di dalam semua aktivitas dan kegiatan kami. Lindungi kami juga dari sakit penyakit, terkhusus sakit penyakit COVID Tuhan. Kami mau meminta perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. berkati.